Apa Pak beritanya Pak? Alhamdulillah, berita COVID. Jadi kita harus hati-hati. Nah, mana lagi yang kebanyakan masker. Nah, jadi cari Baca apa? tentang COVID. Prokes, protokol Tadi kesehatan. itu habis Pak ini kan mau diganti bunganya tuh. Jadi anak-anak kalau nanti potong-potong daun, potong-potong aja di situ jadi bisa buat kompos. Oh ya, itu Pas bagus. lagi Jadi supaya alami kan, datang. ya. Jadi supaya nggak membuang sampah sembarangan, kita Ya, bantu pemerintah. Iya, mengurangi Daun-daun penggunaan itu bisa sampah. jadi pupuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih dikunjungi, makasih ya. Ya. Ayo, monggo. Ya, mari. Santai-santai loh. Santai ya. Hari Minggu santai ya. Bapak Ibu, saya seneng banget ngeliat Bapak Ibu kalau di hari Minggu, weekend begini tetap aktif gitu Bu ya. Tetap menjalankan Alhamdulillah. aktivitas walaupun sesantai ini. Mungkin bisa Bapak bisa berbagi cerita begitu kalau di aktivitas hari Minggu itu apa aja sih Bu? Ngurusin tanaman tadi saya lihat ya Bu. Ya. Bapak Apa Pak? Ya, biasa ya. Yang pertama kegiatan rutin ya. Kalau tiap pagi ngecek dulu lampu teras. Cuma hari Minggu ya kalau itu. Ya, setiap hari. biasalah. Matiin. Nah, kebetulan ini hari Minggu, biasanya memang hampir tiap pagi saya jalan-jalan santai dulu, jalan-jalan kecil. Saya hampir tiap hari itu yang rutin itu jalan ya. jalan. Saya jalan sini bisa 50 kali, saya hitung satu kali jalur itu misalnya 100 kali langkah, berarti kan 50 meter. Nah, berarti kalau saya sampai 10 kali berarti 1000. Setelah itu saya putar di perumahan gitu ya. Di Blok B saya putar, itu udah rutin. Nah, sekali-kali naik sepeda. Jadi kalau saya belanja itu ya sekaligus olahraga. Makanya saya belanjanya di sini saya muter gitu, baru saya belanja. Dulu baru ke tempat saya- bibi sayur ya. Ya. Kebetulan Bibi sayurnya deket di sini juga ya. Ya, Di bawah. ada juga yang langganan juga ada yang datang gitu. Tapi kalau agak lambat sedikit karena pagi kita mau masak ada aktivitas ya naik sepeda. Sudah rutin ya Pak ya. Rutin. Ya, makanya Bapak walaupun di usia yang sekarang masih tetap terlihat Ya, masih muda masih saya. muda Pak. Masih muda. Ini karena duduk di bawah jambu aja jadi ininya kembang-kembang jambu jatuh. Masih muda, masih semangat. tambah muda. Tambah muda Tambah ya. muda. Ibu juga begitu ya Bu ya. Ya, kita Selalu terlihat awet muda. Resepnya apa sih Bu? kita nikmatin lah ya. Menikmati Ya. senyum ya, gitu senyum. Pokoknya apa ya, menjauhkan rasa marah. Ya, Pokoknya. cara marah harus mandang sesuatu ada hikmahnya, harus lihat positifnya. Kita lihat orang semua ada kebaikan. Walaupun ada orang ada kurang, pasti dia banyak kebaikan lah. Apa sih kegiatannya? Saya bilang just tip. Saya bilang, apa sih itu jasa titip? Loh, jangan gitu loh Pak. Iya bener lah, istri saya yang belanja, saya yang bawa. Aduh. Menikmatilah, Mbak. Menikmatin hidup. Ya. Ya, santai aja lah. Artinya Bapak dan Ibu ini selalu menjadi sumber inspirasi untuk semua orang di luar sana gitu ya Pak ya. Pak, kalau kita bicara tentang cita-cita Bapak dan Ibu. Gimana? Dulu sejak kecil cita-cita Bapak dan Ibu itu sebenarnya apa sih? Saya sebenarnya dari kecil itu ya namanya di kampung ya, nggak ngerti cita-cita apa ya, dan cita-cita pun nggak tahu. Hanya ibu saya pernah mengingatkan ya, karena ibu saya kan nggak sekolah. Cuman dia lihat orang jadi guru dan kerja di kantor camat. Kebetulan kakak saya yang pertama kerja di kantor camat. Jadi bilang, kamu nak sekolah. Dia bilang, supaya kamu nggak kayak ibu, buta huruf, kerja di ladang, supaya kamu bisa jadi guru atau kerja di kantor camat. Jadi ibu saya kan nggak tahu doktorandus, SH apa macam kan nggak ngerti. Pokoknya sekolah supaya bisa berbuat. Nah, lalu saya berpikir bahwa saya harus sekolah. Memang cita-cita besar saya itu adalah supaya bisa berbuat untuk orang lain. Itu aja. Pemahamannya gitu aja, nggak tahu berbuatnya gimana gitu, nggak ngerti. Pokoknya kalau jadi guru ya berarti kita mencerdaskan anak bangsa. Kalau kerja di kantor camat berarti melayani masyarakat. Kiranya gitu-gitu aja. Nah, setelah Bapak merantau ke kota Samarinda ini, Bapak,
terus akhirnya mungkin banyak cerita, banyak pengalaman, banyak sukacita. Iya, iya. Begitu ya Pak ya? Ya. Nah, bisa Bapak ceritakan nih pengalamannya nih Pak. Awalnya saya lulus SMA, nggak langsung ke Samarinda. Saya datang ke Samarinda hanya lewat. Karena saya ingin bekerja. Nah, walaupun kakak ipar saya waktu itu punya pengaruh lah di Kutanan ya, ipar saya yang nomor 2. Tapi saya ingin mandiri, lalu saya cari kerjaan di Bangalon ya, sekarang menjadi bagian dari Kutai Timur. Di PT Pasifik Gontang Raya dan Putra Bangalon itu bagian daripada Prodisa Group, salah satu perusahaan perkayuan. Saya kerja di sana 1 tahun. Jadi apa di sana? Jadi buruh. Oh, Saya awalnya kerja di sawmill itu, jadi saya di pembelah 2, lulus SMA. Jadi sawmill pertama itu kayu bulat itu dibelah jadi 2. Saya di benso itu gergaji 2, itu buat balok-balok. Nanti setelah balok-balok itu ketiganya membuat reng, kasau dan lain sebagainya. Saya ada di meja 2 ya, meja 2. Setelah itu saya pindah di plywood. Itu pun di plywoodnya di rotari. Rotari itu pemutar. Jadi kayu ini kita angkat sebelum masuk rotari. Itu kalau dari lokpon namanya, ya parit kecil gitu ya. Jadi kalau ada paku, ada batu, kita harus bersihkan supaya pisau rotarinya nggak kena. Biasanya operator saya teriak, namanya Pak Rijal ya, nama pengawas saya Pak Mulyono, masih ingat saya. Karena Pak Rijal masih komunikasi dengan saya, mudah-mudahan berdua sehat. Ri, dia bilang gitu, hati-hati loh, dibersihin loh, jangan sampai pisau kena batu ya, kena paku es ya, kamu tanggung jawab loh. Iya Pak, gitu. Saya iya Pak terus. Namanya buruh ya. Iya namanya buruh. Setelah itu Harus patuh atasan ya. Setelah itu kalau misalnya nggak ada kayu, nggak ada apa-apa gitu, musim hujan kan nggak ada pekerjaan. Ya, ambil solar, ambil lap, bersihin mesin, hati-hati tanganmu jangan luka. Siapa? Iya Pak. Siap terus Pak ya? Nggak pernah membantah. Iya. Saya nggak pernah membantah. Kurang lebih 12 bulan saya izin, saya mau kuliah. Orang kaget semua, loh anak ini mau kuliah kok mau aja disuruh apa aja, kerja siang kerja malam kan pakai shift ya. Saya bilang saya mau kuliah. Dia bilang, oh enggak, apa pekerjaanmu berat, kalau enggak kamu di kantor aja. Enggak, minta maaf saya benar. Nah pemirsa, masih di balik profesi. Nah kita nih akan menuju Lamin Bapak Haji Syahri Jaang. Sambil perjalanan menuju Lamin, kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Bapak. Kalau tadi kita tadi udah ngobrol tentang perjalanan hidup Bapak, terus juga karir Bapak. Ya Pak ya? Ya, perjalanan cinta juga ya Pak. Ya. Rame. Yang sangat memotivasi dan menginspirasi kita semua ya Pak ya. Sama ibu juga begitu ya Pak ya? Ya, sama-sama ya. saling mendukung begitu ya Pak? Ya, Ibu kita juga sudah terbiasa sibuk ya, karena kita sama-sama latar belakang swasta, sibuk. Waktu saya juga masih di swasta di wakil wali kota, ibu juga waktu itu masih dosen ya, staf pengajar di Politeknik. Ya sibuk masing-masing lah. Setelah itu di PKK, setelah itu di PPTI, tuberkulosa dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Udah kita ngalir aja gitu. Tapi Pak kalau sibuk begitu ketemunya di saat-saat jam malam? Ya biasanya kadang-kadang misalnya minggu ini kita jangan ada acara, kita olahraga, kita sarapan, kita masak bersama, macamnya kita harus siapkan waktu. Jadi bagaimana kualitasnya ya, kualitas bertemu ya Pak ya kualitas bertemunya gitu ya. Ya menjadi makanan favorit Bapak kalau misalkan pada saat hari Minggu yang memang harinya dispesialkan hanya untuk di rumah aja gitu Pak. Masakan favorit dari Ibu apa sih Pak? Ya saya biasanya minta dimasakkan ikan. Ya, Bapak suka makan ikan? saya suka makan ikan, tapi dulu ya kita juga sering ini misalnya bikin ini telur di dadar gitu ya. Ibu juga suka itu, senang bikin misalnya ya, telur dadar gitu, atau masak tempe di potong-potong gitu ya kayak sambal goreng. Saya kan nggak tapi tahan pedes ya. Saya bilang kurangin lomboknya gitu. Ibu bikin itu udah. Nah, atau sayur bening gitu. Sayur bening. Nah kalau sayur bening setelah saya nggak menjabat ini, nanti bahannya saya sendiri yang cari. Bapak sendiri yang cari? Ya saya naik sepeda. Tapi Bapak bisa masak juga Pak? Ya masak sedikit sih bisa, tapi
karena ibu yang masak ya ibu aja masak. Saya bisa lah bikin nasi goreng, bikin apa ya, ngerti lah. Nah, saya dulu kan tinggal di asrama ya, anak kos gitu ya, jadi mau nggak mau. Tapi sebisa masaknya, ya cukup kita yang makan. Nggak tahu rasanya gimana gitu. Ini yang saya suka sama Pak Jaang nih ya. Sesederhana itu Bapak ini ya Pak ya. Pak, kalau kita bicara soal anak-anak sekarang ada di Samarinda semua atau gimana Pak? Saya anak yang pertama ya, Anur Wanda Tisa Anugrah. Saya sekarang udah 3 tahun di Jerman. Di Jerman? Ya, dia S1 psikologi. Dia lagi mendalami keperawatan autis dan jompo. Jadi dia sempat di Jakarta 1 tahun sambil belajar bahasa Jerman itu jadi peluntir di rumah autis di, saya lupa Tanjung Priok atau di mana, cabang dari Bekasi gitu, kurang lebih 1 tahun. Ya memang sebelumnya dia juga memang volunteer juga dulu waktu dia ngambil S1. Nah sekarang dia di Jerman. Awalnya di Jerman tuh dia nanganin anak-anak gitu. Setelah itu di salah satu perkampungan, kayak perkampungan waktu itu saya sempat ke sana 2019. Tempat autis yang mulai ngerti lah gitu. Ya, kayak perkampungan itu semua autis itu. Nggak tahu berapa hektar rumah gitu. Dia di sana sempat 1 tahun ya. Dari tingkat terampil. Nah saat sekarang dia juga meneruskan di bidang keperawatan. Jadi dalam 1 minggu ini dia misalnya kuliahnya 2 hari atau 3 hari, nanti 2 harinya dia kerja gitu. Atau dia kuliah 2 hari, 3 harinya kerja gitu. Kalau dia lewat jam kerjanya itu disimpan, itu menjadi bonus. Jadi berarti liburnya bertambah. Nah, jadi dia hanya kerja itu 8 jam per hari. Kalau dia lebih sampai 10 jam berarti dia simpan bisa cukup 1 hari, dia bisa 1 bulan dia bisa berlibur berapa hari gitu. Ya. Dia pernah dalamkan autis dan jompo. Jadi cita-cita dia punya sekolah autis. Ya. Dan juga dia udah ngomong sama ibunya, "Ma, boleh nggak kalau saya kembali ke Indonesia, Samarinda, saya membuat panti jompo." Waktu itu ketika video call saya bikin tangan begini, artinya tanda setuju sama ibu. Ibunya langsung bilang, "Iya boleh," gitu. Langsung saya, "Iya nak, boleh nak. Nanti kalau udah pulang, nanti saya akan perlihatkan lokasi-lokasinya. Kan tanah kan banyak, orang yang mau bantu juga pasti ada lah." Ya, "Oh iya, nanti kita buat itu." Bapak ini nggak setuju nggak? Saya langsung bilang setuju. Karena kalau kita bicara autis, kita bicara jompo atau orang yang sakit, itu anak saya sangat antusias diskusi. Tapi kalau kita bicara politik dia nggak mau. Berarti tidak ada. Udah. Ya. Saya nggak ngerti gitu. Atau kita di WA group kita bicara politik, bicara apa, biasanya dia nggak komen. Sama sekali dia nggak komen. Ini yang cewek ya Pak? Cewek. Kalau yang laki-laki Pak? Yang laki-laki dia sekolahnya di bisnis, ekonomi dia. Dia sekarang lagi belajar buka usaha. Ya. Ya, dia juga ya namanya usaha kan bisa jalan bisa enggak. Dulu dia mau buka travel pas karena Covid gini kan nggak bisa jalan. Betul. Setelah itu dia juga jual pakaian apa gitu ya lewat online gitu ya. Ya karena dia mungkin nggak tahu bermerek apa ya walaupun bekas gitu ya. Just tip juga anak saya juga pernah masuk. Jadi macam-macam anak saya ini. Nah sekarang dia lagi belajar supplier, belajar juga usaha-usaha lain gitu, kontraktor, lagi belajar juga. Ya. Mudah-mudahan bisa jalan. Amin Pak ya, sukses semua ya Pak ya. Amin. Pak, ngomong-ngomong, ini ajudan supir gitu, ini dari keluarga atau dari staf dulu di kantor atau gimana Pak? Saya ingin sampaikan bahwa tidak banyak keluarga yang satu darah yang sangat dekat sama saya ikut saya dalam suatu kesempatan yang lama. Karena saya didikannya keras. Ini melayanin saya di akhir jabatan saya beberapa bulan itu. Ini dulunya cleaning service. Nah saya selalu mendidik begitu, cleaning service. Saya didik jadi supir, saya kursuskan, kasih SIM, ini layanin saya.
Dan saya sebenarnya minta dia tahun ini kuliah, dia keluarga dari Buton. Nah, jadi alhamdulillah aja selama di rumah jabatan tuh banyak yang keluar S1, lulus sama macam. Tidak ada hubungan keluarga sama saya. Iya. Saya cuma tanamkan kepada mereka kerja yang sungguh-sungguh, jaga kepercayaan, sudah. Walaupun bukan keluarga saya, kalau saya ada rezeki ya saya bantu untuk sekolahnya atau apa. Artinya jiwa sosial itu juga tumbuh di anak yang kedua ya Pak ya? Yang cewek ya Pak? Yang Iya. anak yang Ya. pertama atau yang kedua itu Pak? Yang cewek. Yang cewek. Yang cewek ini saya lihat mudah-mudahan istiqomah ya, tetap di jalan sosial gitu. Iya. Kalau yang cowok ini dia juga peduli sama mereka ini, selalu gitu mulai dulu. Waktu dia kuliah luar negeri pun kalau dia mau datang pasti dia bawa oleh-oleh. Apa dia bawa oleh-oleh baju kah, bawa oleh-oleh apa kah. Kalau dilihat berapa ini, kadang dia ajak makan, dia kasih ini gitu. Alhamdulillah. Kalau tidak salah berapa hari ini kayaknya dapat hadiah baju juga ya dari Tesar ya. Ya, apa tuh? Jadi ya. Nah, dia gitu memang. Dia ini juga dia sangat ini juga. Cuman waktu mau Idul Fitri kemarin kan dia ngomong, Pak, aku ada rezeki, aku mau kasih siapa ya gitu. Ibunya bilang, kalau kasih keluarga kita, insya Allah keluarga kita sudah bisa ngasih kepada orang lain. Pak, untuk di acara di balik profesi ini tuh memang sebenarnya ada yang berbeda Pak. Gitu. Ya. Jadi selain pertanyaan-pertanyaan itu, saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, tapi harus dijawab dengan cepat Pak. Ya, boleh. Bisa ya Pak ya? Ya. Nah, kita mulai ya, karena kan bentar lagi kita mau nyampe Lamin ya Pak. Bentar lagi. Bentar Ya. lagi. Nah oke Pak, pertanyaan pertama, jalan kaki atau bersepeda? Jalan kaki. Jalan kaki. Jika tidak ada pandemi, lebih memilih liburan di Samarinda atau liburan luar negeri? Alasannya Pak? Liburan di Indonesia. Di Indonesia. Alasannya Pak? Ya, alasannya banyak daerah di Indonesia ini yang saya belum pernah kunjungi. Jadi saya ini termasuk pejabat yang jarang keluar yang bermacam-macam. Saya di Bandung tuh aja, saya belum tahu titik-titiknya Bandung. Saya biasa datang, kerja, acara, balik lagi. Nah, Indonesia Timur tuh saya baru nyampe ke NTT. Saya bercita-cita ke Ambon. Belum sampai. Saya juga belum sampai Pak. Nah, Kesana. saya ingin melihat Padang tuh aja baru sekali saya ke Padang. Baru sekali ya Pak. Nah, itu jadi ini saya mau Masih di Indonesia ya Pak ya? Berarti Menikmati milih Indonesia, liburan Indonesia. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, makan di rumah atau makan di restoran Pak? di rumah. Di rumah. Oke. Masakan yang paling ditunggu-tunggu jika di rumah? Di rumah tempe, gorengan tempe sama ikan patin. Tempe goreng Tempe sama goreng. ikan patin ya. Ya. Mudah-mudahan nanti di Lamin ada tempe goreng sama ikan patin biar Bapak Ya. juga bisa makan, kita bisa sama-sama makan. Oke. Pak, karena Bapak pernah bekerja di perusahaan ya Pak ya, Ya. gitu ya. Nah, Bapak lebih memilih menjadi karyawan perusahaan atau menjadi pejabat daerah? Perusahaan. Perusahaan. Ya. Yakin ya Pak? Ya. Perusahaan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, lebih suka bekerja di kantor atau langsung turun ke lapangan? Lapangan. Ya, laguku ya cuma Tera Jana laguku. Kalau gitu boleh dong dicoba Pak. Tera Jana, Pak. Tera. Jana, Tera Jana. Ini lagunya. Lagu India. Seerasi dengan gitu ya Pak. Indah gayanya. Keren banget. Kita udah sampai ya Pak. Oke. Oke, kita udah sampai nih pemirsa di Laminnya Bapak Syarjang, dan kita nanti lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di dalam ya. Oke, tetap di balik profesi. Akhirnya kita sampai di Lamin. Pak, tadi kan kita sama-sama ibu. Ibu mana ya Pak? Oh iya, sebentar ya, saya panggil dulu ya. Iya, boleh Pak. Kita ini sudah asing ngobrol, lupa sama istri. Ya sayang. Pelanggaran, nanti saya dimarahin sama ibu Ya, Ma. lagi. Ibu, waalaikumsalam. Ya. Aduh, panjang banget Bu obrolannya Bu.
nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Iya. Tadi di Apa mobil, nih bintang ini? waktu di perjalanan menuju ke sini, tadi ada pertanyaan tuh Bu. Satu kata buat ibu, terus bapak jawabnya I love you. Bisa aja. Rahasia. Kan ada balis nih kali. Terus tadi saya juga nanya, bapak takut sama anak atau bapak takut sama ibu? Sama anak. Takut sama anak. Karena takut sama istrinya udah tua nggak mungkin tinggal. Bisa aja. Kau tahu ya, kebaca ya. Sama istri. Suami-suami sayang istri ya Bu ya. Udah usia ya, Ya. jadi ya wis kayak Sudah teman, kita nikmatin lah. kayak sahabat. Jadi saya punya julukan untuk bapak dan ibu ini adalah Romeo and Juliet di Samarinda. Alhamdulillah. Aduh, saya senang Alhamdulillah, banget. banyak yang senior lah ya. Mudah-mudahan kita tetap Ya. seperti inilah. Amin, Hidup, amin. Bisa hidup Betul, kayak betul. sebentar ya. Nah, Ini gimana ini ngobrol bapak di dan mana ibu, nih? iya Bu, kita kan sudah sampai di Lamin ya Bu ya. Dengan seluas ini pemandangan yang kita lihat ada di Lamin Iya. ini, apa aja sih Pak yang ada di Lamin bapak dan ibu? Yang pertama di lingkungan di sini kita nanam bermacam-macam buah ya. Dan harapan kita ini menjadi agrowisata nantinya. Selain itu juga saat sekarang ini kebutuhan akan buah itu kan luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh anak cucu Buah kita. lokal ya. Buah lokal. Kalau di Lamin ini galeri ya museum inilah. Ada juga barang-barang pernik-pernik, ya souvenir, koleksi-koleksi yang pada saat saya menjabat itu kita simpan di sini. Ada juga beberapa barang yang memang saya beli, kita cari gitu yang sebenarnya nggak mahal ya. Tapi ini berhubungan dengan seni dan juga bagaimana kehidupan pertanian orang mengolah lahan, apa sih yang dipersiapkan suku Dayak gitu. Nggak seberapa harganya gitu, tapi ini bisa berapa tahun ke depan itu sudah nggak ada lagi. Jadi harapan kita ini nanti ke depan juga menjadi penelitian sejarah gitu. Semua sekarang kan sudah dari plastik, dari rapia macam-macam. Tidak ada yang tradisional dari rotan. Jadi kita ingin melestarikan ini. Termasuk ini ya Pak, meja kursi yang ada. Oh ya, ini dari ulin ya, ulin dan semua apa yang ada di sini, tiang kebetulan ini juga ini ada di sekitar kebun ini dan juga di wilayah Batu Cermin. Ini namanya Batu Cermin. Nah, satu Bapak pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu, jika dunia mendengarkan Bapak saat ini, dunia ya Pak, dunia mendengarkan Bapak saat ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan bahwa kita hidup ini semua terbatas waktu. Selama kita hidup kita harus memberikan yang terbaik di mana kita ada, pertama. Yang kedua, harapan saya adalah semua yang megang amanah, apakah kepala daerah, wakil kepala daerah, dan juru staf, harus menyadari semuanya itu terbatas. Ada waktunya. Jadi kerjakan yang terbaik selama kita amanah. Jangan sampai setelah kita tidak diberikan mau, kenapa aku tidak bikin ini, kenapa ini? Enggak, aku tidak mau seperti itu. Jadi yang saya ingin katakan, yang masih menjabat, mempunyai kewenangan, punya tanggung jawab, bisa mengambil kewajiban, kerja yang baik. Itu yang saya lakukan. Itu yang ingin saya sampaikan. Bahwa kita harus guyup, kita harus rukun. Tanpa membedakan suatu agama, itulah. Kebetulan aja saya bangun Lamin ini. Makanya menunjukkan itu adalah, saya bangun Lamin, istri saya bangun gebuyok di rumah. Kita lihat aja di sini tidak ada yang sama. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa memikirkan bahwa semua manusia itu bisa sama pikirannya dengan kita. Inilah saya bangun Lamin ini. Coba lihat diameter ini nggak ada yang sama nih. Menunjukkan yang tidak sama ini bersatu menjadi kekuatan. Tiang pun tidak sama. Nah itu filosofinya. Dan di segmen terakhir ini kita harus selfie. Oh ya, sip. Bapak Ibu ya. Kapan lagi bisa selfie sama Bapak sama Ibu? Aduh. Kita selfie dulu ya Pak. Sekali lagi.
terima kasih Bapak Terima kasih, sama Ibu terima sudah kasih, diajak ke alhamdulillah. sini tadi dari rumah, terus akhirnya kita bisa jalan-jalan Ya. ke Lamin sama kru semua. Ya. Iya. Senang banget ya Bu, gitu. Terima kasih banyak. Nah, kami juga terima kasih ya. Terima Ya, kasih, terima kasih Bapak. semua ya. Semuanya. Ya, dan pemirsa tidak terasa usai sudah acara kita di Balik Profesi kali ini, berikan yang terbaik untuk semua orang yang ada di dunia ini, apalagi di sekeliling kalian, dan selalu memberikan energi-energi yang positif Positif. untuk mereka semua. Sampai jumpa.